Halo pemirsa GFTV, kembali lagi di acara talk show kesayangan kita, Inspirasi Formosa. Nah, pemirsa, hari ini saya Vinda akan menemani pemirsa sekalian selama beberapa menit ke depan untuk bincang-bincang nih sama bintang tamu kita hari ini. Penasaran kan siapa? Nah, langsung aja kita sambut ya. Halo, Mbak Meli. Selamat sore. Selamat sore. Nah, jadi ini pemirsa, guest kita, narasumber kita hari ini ada Mbak Meli. Dan juga hari ini saya ditemani oleh co-host kita, Mas Mufid. Halo, Mas Halo Mufid. pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Nah, jadi kita hari ini bertiga mau ngobrol-ngobrol nih ya, mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Meli ya, pemirsa. Ini Iya. Mbak Meli. Nama bekanya siapa, Mbak? Melisa Sansan. Melisa Meli Sansa. Melisa Sansan. Sarsan. Ya, nama bekanya Melisa Sarsan. Nah, jadi pemirsa nih ya, bocoran sedikit, Mbak Meli ini adalah seorang penulis buku. Nah, penasaran kan tentang apa sih bukunya, terus kayak gimana bukunya, kita langsung tanya sama Mbak Meli ya. Nah, jadi gimana nih Mbak Mel? Jadi buku yang udah ditulis nih ya, udah ada di sini nih. Judulnya, terus isinya apa nih? Sita Mimpi. Yep. Boleh diceritain? Judulnya Sejuta Mimpi. Mm-mm. Jadi di situ kita tulis tentang kekuatan sebuah mimpi. Jadi isinya dari buku tersebut adalah buku dari biografi saya gitu kan, menceritakan tentang perjuangan saya dari nol gitu kan, dari awal sampai saat ini, seperti itu. Gitu. Boleh diceritain nggak nih bocoran cerita-ceritanya, poin-poin Tentang apa, pentingnya? kayak gitu bukunya. Oke, jadi untuk sejarah buku ini sendiri dulu Iya, ya. boleh. Dari Sejarah sejarah bukunya buku ini gimana? sendiri, waktu itu saya ada satu teman gitu, salah satu teman saya itu namanya Nirnia. Dan dia ada curhat gitu kan, masalahnya ke saya gitu kan, curhat gitu. Nah, habis itu saya kasih nasihat ke dia, saya bilang, saya pernah ada di posisi kamu, bahkan lebih parah lagi masalahnya yang saya hadapi dari masalah kamu yang sekarang saya hadapi ini. Saya bilang gitu kan ya. Terus dia bilang oke gitu kan. Terus beberapa hari kemudian dia menghubungi saya lagi, bagaimana kalau kita bukukan saja kisahnya si Smelly gitu kan. Oh gitu. Jadi waktu itu saya langsung menolak gitu kan, karena saya benar tidak ada pernah gitu kan belajar menulis itu seperti apa gitu kan. Terus akhirnya kita sepakat untuk berbagi diary, jadi saya hanya menulis gitu kan. Waktu itu langsung kita ada kenalan sama guru sekolah online saya gitu, yang sekarang menjadi guru sekolah online kami gitu. Namanya Kak Maulana. Seperti itu, jadi kita belajar Belajarnya sekolah secara online online gitu ya. Beliaunya ada di Indonesia. Indonesia. Oh iya. Seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak, bagaimana proses awalnya dari tadi keinginan nulis, kemudian sampai jadi buku itu gimana? Iya, sebenarnya kita hanya bermodalkan itu tadi mimpi gitu kan ya. Kita gitu. nekat gitu kan. Dari kita bermimpi itu kita bisa berpacu gitu kan ya. Kita tahu arah tujuan kita kemana gitu. Jadi kita hanya nulis dan waktu itu langsung kita ketemu seorang guru tersebut, dan akhirnya kita kita sepakat gitu untuk belajar gitu kan, untuk membukukan kisah saya ini gitu kan. Jadi di sini tujuannya saya adalah memberi inspirasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman BMI gitu kan. Di sini di belakang buku tersebut juga saya tulis, saya dedikasikan buku ini untuk teman-teman BMI Taiwan khususnya, Dimanapun berada dan ya. dimanapun berada, pada umumnya seperti itu. Boleh tahu nggak sih, ini kita penasaran. Iya. Ya. Emang tadi curhatnya tentang apa itu? Permasalahan, aku punya permasalahan yang lebih berat daripada kamu, itu memang permasalahan apa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Iya, jadi permasalahannya seperti ini ya. Namanya kita hidup di dunia kan, kita nggak mungkin ya bisa hidup sendiri gitu. Kita sukses pun juga harus melibatkan banyak orang. Iya benar banget. Ya kan? Dan hubungan dari per individu ini sendiri yang harus kita jaga. Gitu kan? Intinya adalah apa ya?
intinya adalah kita membangun hubungan baik dengan setiap orang. Gitu. Seperti itu. Terus mungkin terjadi permasalahannya di situ gitu ya. Iya, terjadi permasalahannya di situ gitu, dan kami sama-sama belajar untuk itu. Gitu. Dan ya intinya itu lebih ke masalah mental ya. Begitu. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kan yang ini biografi berbentuk novel gitu ya. Berarti genrenya seperti apa gitu ya? Lebih genre biografi novel gitu. Kan dengar-dengar Mbak juga mau nulis lagi bergenre bisnis. Motivasi bisnis. Ya, motivasi bisnis. Nah, jadi kalau soal genre sendiri Mbak lebih kecenderungannya kemana nih gitu? Ke bisnis sebenarnya. Oh, sebenarnya ke bisnis Iya. gitu. Jadi pertama ini kan dari beberapa teman-teman yang baca gitu kan ya. Mereka orang itu penasaran gitu. Bisnisnya apa sih gitu kan. Terus bagaimana cara memulainya gitu kan ya. Jadi dari situ saya ada ada ide gitu kan ya. Jadi saya ada ide, lalu saya konsultasikan ke guru saya gitu, bagaimana kalau kita berpindah genre untuk ke motivasi bisnis. Di situ kita menawarkan kesederhanaan, intinya seperti itu. Jadi alasan memilihnya karena itu gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, kan yang buku awal ini tentang biografi, tentang diri sendiri. Nah, ada nggak sosok siapa kira-kira novelis yang jadi inspiratifnya? Ada Ririana. Wah, saya juga iya kalau itu. Iya. Udah pernah ketemu sama Sudah. Mbak Ririana? Udah pernah? Sudah, saya sudah pernah dapat tanda tangannya, sudah pernah ketep pelukannya. Kapan itu teman? Iya, itu kalau tidak salah bulan 3 2015. Iya pas Meriana ke Taiwan Taipei. itu ya. Waktu Ririana ke Taipei ya. Nah, jadi gini ya Mbak, kan untuk balik ke buku ini ya yang udah terbit ini kan ceritanya tentang sejuta mimpi gitu ya. Berarti kan Mbak punya mimpi-mimpi yang mau dikejar gitu ya. Apa sih yang mau dikejar mimpinya gitu ya. Nah, mungkin nih Mbak bisa ceritain sebenarnya mimpi utama Mbak itu apa? Mungkin dari awal waktu masih di Indonesia nih ya, terus ke sini, terus sekarang juga mimpinya apa sih yang memotivasi Mbak sampai berhasil nulis buku loh ya, udah Iya, diterbitkan berapa nanti rahasia nanti kasih tahu ya. Iya. Itu mimpinya Mimpi kira-kira apa? Iya, mimpi saya ingin jadi orang yang sukses gitu kan ya. Oke, tunggu. Nah, jadi ini pemirsa, mimpinya Mbak Meli adalah ingin menjadi orang yang sukses. Nah, suksesnya seperti apa? Kita bikin penasaran pemirsa dulu, boleh ya? Nah, jadi nanti kita balik lagi setelah break yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan bahas nih sebenarnya mimpi Mbak Meli itu apa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di Inspirasi Formosa. Nah, masih bersama dengan Mbak Meli nih ya, Mbak Melisa Sansan. Mbak Melisa Sansan. Nah, ini kita tadi udah nanya nih tentang mimpinya Mbak Meli sebenarnya apa. Nah, boleh diceritakan ke pemirsa. Jadi, sebenarnya Mbak Meli itu dari awal dulu waktu di Indonesia gitu punya cita-cita, punya mimpi apa sih sebenarnya gitu sampai akhirnya berangkat ke Taiwan, sampai akhirnya jadi penulis buku gitu ya. Iya, sebenarnya simpel ya. Cita-cita saya mungkin hampir sebagian orang juga mempunyai cita-cita yang sama gitu. Saya pengen jadi orang kaya. Wah, sama Mbak, saya juga pengen jadi orang kaya. Saya juga pengen jadi orang kaya ya. Aku juga pengen. Tapi itu dulu loh, penting loh. Nah, jadi gimana sih Mbak? Kok bisa sampai, aduh, aku pengen kaya nih gitu-gitu. Iya, Gimana jadi ceritanya? saya bosan jadi orang susah ya Mbak ya. Mm-mm. Waktu itu pertama saya memutuskan untuk bekerja ke Taiwan ya karena memang himpitan ekonomi. Gitu. Ya, himpitan ekonomi. Waktu itu usia saya masih sangat muda sekali kan ya waktu itu, dan karena tidak ada pekerjaan di rumah, jadi akhirnya ya sebenarnya dulu ada gitu kan, saya ada buka menjahit kayak baju apa segala macam gitu kan, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya memutuskan untuk jadi TKI di Taiwan seperti itu pada tahun 2007. Jadi kalau sampai sekarang ya 2008 ya kan. Jadi memang proses awalnya sangat susah sekali karena saya bekerja tidak sesuai dengan kontrak yang saya tanda tangani gitu kan. Oh gitu. Jadi jadi dulu
berawal dari menjahit dulu ya, menjahit Iya, di rumah dulu. saya. Terus habis itu terhimpit kondisi ekonomi, terus Mbak berangkat ke Taiwan. Yes, Terus di Taiwan Mbak bekerja di restoran. Oh gitu ya, boleh diceritain ya semasa Prosesnya bekerja. gimana? Mm-mm. Iya, waktu itu 2007 ya, saya di restoran gitu kan ya, di daerah Hsinchu. Di situ tanda tangan kontrak kerja saya jaga orang tua, saya jaga amat. Tetapi kenapa waktu sampai di Taiwan saya kerja di restoran dan di situ juga iya. banyak sekali orang Indonesia ya. Ada 25 orang, itu yang 20 orang orang Taiwan, yang 5 orang orang Indonesia gitu. Jadi selama 1 tahun saya di sana kerja dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam gitu kan, dan begitu seterusnya. Saya tidak ada izin libur. Sama sekali Sama sekali tidak ada izin libur. Wah, itu Selama berat banget. Setahun itu. 1 Setahun tahun total. tanpa libur sama sekali. Iya, saya 7 bulan baru pegang HP. Wah, bulan baru pegang HP. Terus itu keluarga gimana menghubunginya, Pak? Saya pakai surat. Waktu itu masih pakai Surat? surat. Iya, masih Oh, pakai iya. surat waktu itu. Terus, Nah, terus 2 tahun terakhir saya dipindah gitu kan, menjaga ama gitu sesuai kontrak kerja. Tetapi ada 14 orang di situ. Jadi 2 keluarga. 14 15 orang. orang yang harus Mbak Saya jaga. Jadi Jaga. saya jaga ama sambil bersih-bersih rumah dan apa segala macem gitu kan ya. Rumahnya 4 tingkat gitu kan. Saya juga kalau pagi dan sore harus ke kebun, nanam sayur dan sebagainya gitu. Dan saya juga jaga ama yang sudah ingatannya sudah sedikit ini berkurang seperti itu. Dan itu harus menjaga 14 orang itu juga. Iya, saya masak nasi dan sebagainya. Seperti itu selama finish sampai 3 tahun. 3 tahun. Mm-mm. Oh. Jadi 1 tahun pertama di restoran, 2 tahun yang terakhir saya jaga ama itu gitu. Nah, selama bekerja Saya pulang. selama 3 tahun itu Mbak merasa sudah seberapa dekat dengan mimpi Mbak nih menjadi orang kaya itu? Apa? Masih jauh waktu itu Merasa ya. sangat jauh masih ya dari Iya, bekerja masih 3 sangat tahun jauh itu. karena untuk 3 tahun pertama saya pulang ke Indonesia dan ternyata apa yang menjadi impian saya itu sedikit pun belum tercapai gitu. Jadi saya hanya memutuskan untuk pulang ke Indonesia 3 bulan. Setelah itu saya balik lagi ke Taiwan gitu. Oh. Balik lagi ke Taiwan dan ya lagi-lagi nasib kurang mujur saya dapatkan gitu kan. Karena Saya harus menjaga ama yang lumpuh total, beratnya 78 kilo. Di situ saya tidak bisa sama sekali nggak bisa keluar. gerak ama ya. Sama sekali tidak bisa gerak dan 1 hari harus turun ranjang 2 kali gitu kan. Berarti Mbak angkat gendong. Iya, angkat gendong. Saya 1,5 bulan, alhasil saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit saat itu. Jadi saya mau dipulangkan sama agensi, saya bilang saya pulangkan saja tidak masalah gitu. Tapi kalau saya suruh balik ke majikan itu lagi saya tidak mampu gitu. Dan akhirnya ya proses lagi, nunggu sampai beberapa hari, sampailah saya di majikan yang sampai saat ini. Yang sekarang. Yang sekarang ini. Tapi itu gitu. belum sempat pulang ya, tetap di Taiwan habis pasca sakit itu. Iya, saya belum sempat pulang. Keluarga Indo sudah menelpon suruh pulang saja gitu kan, karena kondisi badan yang kurang fit gitu. Tapi saya mencoba untuk bertahan lah ya seperti itu. Jadi ya saya nyampe ke majikan yang ini, alhamdulillah baik majikannya. Saya dapat izin libur 2 minggu sekali. Wah. Seperti itu. Nah, jadi Mbak kan kerjanya boleh dibilang 1 tidak sesuai harapan, 2 sulit libur dan banyak sekali yang harus dikerjakan 14 orang loh ya. Iya, lumayan. Iya, waktu itu. Belum lagi yang lumpuh total ini juga sulit gitu kan. Nah, bagaimana Mbak mensiasati waktu yang ada itu? Kan kalau kita sedikit mencuplik nih ya dari buku, Mbak bahkan punya bisnis online juga gitu kan. Nah, Iya. gimana Mbak bisa bagi waktu yang ada gitu? Jadi waktu itu saya 3 tahun setelah saya finish ya di Hsinchu itu, saya belum ada kepikiran membuka satu usaha apa gitu, saya belum. Dan waktu itu saya juga harus balik lagi ke Taiwan lagi kan. Sampailah saya bekerja dengan ama yang beratnya 78 kilo itu sampai di majikan yang sini. Nah, di majikan ini saya rasa pekerjaan saya ya lumayan ringan gitu, jaga akong dan ama, tapi saya masih bisa ada waktu luang gitu. Jadi dari kebiasaan saya utak-utik HP biasanya gitu kan, saya main-main internet gitu, dan akhirnya saya punya ide untuk memanfaatkan waktu luang itu bagaimana kalau dimanfaatkan biar bisa menghasilkan uang. Seperti itu, dan akhirnya saya membuka usaha online bersama teman-teman gitu. Nah, itu gimana itu bagi waktunya tuh, Mbak? Kapan Mbak kerja? Kan kerja itu lumayan berat kan, dari pagi harus bangun, kemudian malam baru selesai. Terus kapan itu bisa ngatur bisnisnya? Ya, jadi biasanya saya waktu malam hari ya.
Jadi malam hari Oh, gitu. selesai kerja gitu kan, jam 10 setengah 11 saya selesai, sampai jam 12 saya biasanya baru tidur, jam 12 jam 1 gitu. Jadi saya bisa gitu kan membagi waktu ya di situ. Kalau nggak gitu ya sambil saya ada waktu sedikit waktu luang, mungkin waktu lagi makan siang atau apa gitu saya gunakan. Seperti itu. Memanfaatkan waktu dengan sangat maksimal ya. Yes. Selain itu juga, selain bisnis online, bisnis yang lainnya? Kalau minggu saya dapat libur, mungkin teman-teman juga ada yang sering gitu kan, pengen foto-foto prewedding atau foto model gitu, saya bisa bantu untuk make up dan wardrobe-nya. Seperti itu. Jadi nulis kemudian punya bisnis online, Yes. makeup wardrobe. Wow. Jadi ini banyak banget ya Banyak memang banget ya sekarang. aktivitasnya. Ya, jadi kita mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran kira-kira kedepannya nih ya, kedepannya Mbak mau apa nih, mau pengen bisnis baru lagi, tulis buku baru lagi, atau seperti apa? Nah, mungkin nanti kita bisa Kita tanya-tanya lagi. tanya-tanya lagi gitu ya kan ya. Jadi gitu pemirsa, buat selain itu juga ada ini ya, buat pemirsa yang pengen punya bukunya. Nah, caranya gimana? ya? Nanti kita juga bakal bahas. Jadi pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena nanti abis ini kita bakal banyak banget yang mau dibahas. Kita bakal tahu rencana ke depan dari Mbak Meli apa, dan untuk pemirsa yang pengen punya bukunya Mbak Meli caranya kayak gimana gitu. Nah, jadi jangan kemana-mana, kembali lagi setelah break berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di Inspirasi Formosa, masih dengan Mbak Meli. Nah, Mbak Meli nih, kan tadi kesibukannya banyak ya, ada nulis, ada satu kerja, Kerja online, Terus? ini jualan online. jualan online, terus wardrobe, terus habis itu ada nulis juga, dan juga pekerjaan utamanya menjaga Ama dan Akung. Nah, Yes. tanggapan keluarga gimana nih tentang kesibukan Mbak yang seperti itu? Suami mungkin ya, terus keluarga yang di Indonesia. Mereka mendukung, Heeh. asal itu positif dan saya bisa bagi waktu jaga kesehatan gitu saja. Gitu. Heeh. Tapi mereka nggak pernah komplain nih, apa jarang diperhatiin nih sama Mbak Meli Suami misalnya. biasanya. Gitu, iya kan? Iya, terlalu Kita- sibuk gitu. Jadi Terlalu sibuk gitu. suami suka komplain juga kadang-kadang. Yes. Oh, gitu. Terlalu sibuk gitu. Cuman- Jadi ya saya pintar-pintar saja bagi waktu gitu Oh, kan. gitu. Cuman untuk kesibukan Mbak sendiri, suami sering terlibat nggak? Kurang begitu terlibat. Gitu. Dia lebih memberikan dukungan gitu Oh, saja. gitu. Soalnya suami juga sibuk kerja ya di sini ya. Yes, kebetulan dia kerjanya malam gitu. Jadi ya memang kita waktunya kurang waktu untuk bertemunya gitu kurang sulit. bisa tepat gitu, sulit. Ya, seperti itu. Tapi sejauh ini suami benar-benar mendukung ya. Ya, mendukung, selalu mendukung, alhamdulillah. Mendukung, cuman mungkin kadang-kadang kangen ya. Minta Iya, mama diperhatikan. sibuk terus gitu ya. Mama terlalu sibuk nih. Bener banget, dari penulis gitu. Nah, terus untuk kesibukan sekarang nih lagi dengar kan tadi lagi yang buku motivasi bisnis itu ya. Nah, itu Iya. gimana nih sekarang, lagi godok atau lagi gimana? Iya, sekarang masih menulis gitu Mm-mm. untuk buku yang kedua. Mm-mm. Insya Allah launching nanti Februari. Bulan Februari. Februari. ya. Pertengahan insya Allah ya. Hmm. Karena kemarin pertama untuk buku Sejuta Mimpi sendiri kita lihat respon dari teman-teman gitu kan, kita coba masuk di Kompasiana gitu kan, dan ternyata responnya lumayan bagus. Hampir 600 share pengguna Facebook gitu, dan lalu beberapa hari kemudian, tepatnya 19 Januari kemarin, kita ada lagi ya diposting di Kompasiana untuk motivasi bisnis ini sendiri, dan share-nya jauh lebih bagus lagi gitu, hampir 1000 gitu kan. Wow, jadi yang jadi- pertama ya ini share di Kompasiana loh pemirsa, nggak main-main ya, itu ada 600, yang kedua 1000. 1000 langsung, padahal baru berapa minggu ya? 1 minggu. 1 minggu. Satu minggu, Wow. dalam 1 minggu udah mencapai 1000. Yes. Wah, keren banget ya. Terus Ya, jadi mungkin karena kami lihat gitu kan dari Kompasiana itu tanggapan dari teman-teman seperti apa gitu kan, banyak inbox yang masuk gitu kan, banyak
komentarnya seperti apa gitu. Sepertinya sangat menunggu buku ini gitu kan. Bukunya nanti insya Allah lumayan sangat kecil gitu kan, cuman 40-50 halaman saja, tetapi tanpa mengurangi isi dari buku tersebut. Oh gitu. Jadi dibikin singkat, padat, jelas, nyasar. Ya, di situ yang dibahas adalah bisnis-bisnis yang bermodal yang sangat kecil, bahkan tanpa modal. Begitu. Oh, seperti apa contohnya kalau boleh tahu? Cuplikannya nih buat pemirsa di rumah. Yes. Yang pertama adalah kita bahas tentang bisnis online. Oke. Karena itu sangat simpel sekali ya. Dimana waktu kita pegang HP kita bisa melakukannya gitu. Yang kedua mungkin nanti budidaya ikan lele ya, kita bahas di situ. Dan ya, yang ketiga peternakan ayam. Peternakan ayam. Iya. Jadi di situ kita menggunakan modal yang sangat kecil sekali. Bagaimana caranya bisa memulai modal dengan memulai usaha dengan modal yang sangat kecil, dan akan kita jabarkan semua di buku tersebut. Dan itu ditujukan untuk teman-teman yang di Taiwan atau di Indonesia? Teman-teman di Taiwan khususnya. Khususnya. Iya, karena teman-teman apa? BMI di Taiwan gitu ya. Yes, karena apa? Karena teman-teman di Taiwan sama seperti saya gitu kan ya. Ada kalanya kita kangen dengan keluarga, dan kita juga tidak mungkin selamanya berada di Taiwan gitu. Lebih baik lagi kalau kita pulang nanti sudah ada usaha walaupun kecil-kecilan. Oh, bener banget. Jadi seperti mungkin itu bisa juga. dibantu sama keluarga yang udah ada di rumah sekarang gitu ya. Iya, bisa. Sudah bisa dicicil gitu ya? Dicicil dari sekarang. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, gimana sih cara pesan bukunya nih? Tadi buku yang pertama, Sejuta Mimpi, kemudian motivasi bisnisnya. Gimana Yes. tuh? Untuk Sejuta Mimpi sendiri sekarang kita pesennya masih lewat saya. Bisa langsung di Facebook. Boleh disebutin Mbak? Boleh dijelasin Boleh, aja boleh. nih gimana caranya nih ke Oke. pemirsa. Bisa langsung inbox di Meli Allsop atau di Melisa Sansan gitu kan, ada dua Facebook saya. Bisa langsung pesan di situ. Dan untuk motivasi bisnisnya sendiri, nanti akan launching bareng dengan Dongeng untuk Jokowi. Jadi Oh, Jadi ada lagi nih tulisannya. yes, ada lagi buku tentang apa itu Dongeng untuk Jokowi. Kebetulan itu bukan murni dari saya sendiri gitu. Itu tulisan dari guru saya, Ahmad Maulana. Jadi nanti kita bisa jadi 3 in 1 gitu. Jadi buku Kolaborasi gitu ya. Sejuta Mimpi, lalu motivasi bisnis, lalu Dongeng untuk Jokowi. Intinya pesan-pesan gitu ya dari kita teman-teman BMI untuk sang presiden. Oh gitu. Ya, semoga nanti kedepannya ya kita bisa ada perbaikan lah ya tentang undang-undang ketenagakerjaan gitu kan ya. Ada izin libur ya kan. Ada juga gaji mungkin bisa naik gitu kan, karena saya di sini 8 tahun belum naik ini. Oh gitu. curhat jadinya seperti itu gitu. Oh ini menarik sekali ya, ada Iya. dongeng untuk Jokowi juga. Iya. Tapi Mbak juga bantu-bantu kasih masukan ide gitu ya Yes. untuk yang tulisan untuk dongeng untuk Jokowi ini. Yes. Mbak nulis juga di dalam bukunya itu? Oh, yang Dongeng untuk Jokowi kebetulan saya tidak. Tetapi Ada masukan. ada masukan masukan. gitu tentang kehidupan teman-teman BMI di Taiwan seperti apa. Iya jelas ya, karena seperti itu. yang menulis guru Mbak ya. Iya, di Kan Jakarta. beliau kan ada di Jakarta, nggak mungkin Yes. beliau tahu kondisinya di sini gimana, berarti semuanya inputnya dari Mbak gitu ya. Yes, dan untuk motivasi bisnis sendiri saya bersama rekan saya, partner saya yang bisa saya bilang beliau adalah mentor, partner, teman, sahabat, ibu dan sebagainya gitu. Namanya Neng Erli. Neng Erli, Neng halo Jadi Neng kami Erli. berdua. Semoga Neng Arli lagi nonton acara Iya, kita ya. kapan-kapan Neng Erli diajak ke sini juga gitu ya. Yes, Iya, kebetulan di tentunya. Indonesia sudah. Aku kebetulan udah di Indonesia ya sekarang. Nah, jadi ini mungkin bisa disampaikan nih Mbak ke pemirsa kita. Kira-kira harapan Mbak Meli untuk dunia kepenulisan kedepannya seperti apa gitu? Untuk dunia kepenulisan sendiri ya, karena saya hanya bisa menulis buta gitu kan ya. Yang intinya saya hanya menulis dengan hati gitu. Yang terpenting adalah bisa memberikan inspirasi kepada pembaca, kepada teman-teman semua gitu kan. Jadi harapan saya untuk buku-buku ini bisa diterima di teman-teman semua gitu kan, bisa memberikan inspirasi juga motivasi gitu untuk kedepannya nanti kehidupan kita di Indonesia akan lebih baik lagi seperti itu. Iya, bener banget. Terus Mbak Meli juga ada nggak nih pesan-pesan buat pemirsa, tips, trik, atau saran gitu ya, supaya pemirsa di rumah juga bisa sukses kayak Mbak Meli nih, bisa nerbitin buku atau bisa menghasilkan karya yang lain yang bermanfaat gitu. Iya.
intinya kita bekerja dengan sebaik mungkin ya kan. Di sini kita tanpa mengganggu pekerjaan utama kita dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi waktu kita istirahat, waktu kita libur, kita manfaatkan untuk hal-hal yang bisa membawa kita untuk kebaikan ke depannya seperti apa gitu. Kita memikirkan kehidupan kita yang di Indonesia karena kita nggak selamanya di sini. Iya, super. Jadi memang harus diingat-ingat bahwa fokusnya Manfaatkan waktu sebaik untuk ke mungkin. Indonesia nanti kita udah siap mau apa. Wah ya, saya Yes. terinspirasi banget nih Mbak ya. Jadi pertama motivasinya harus benar-benar kerja serius karena itu awal niatnya datang ke Taiwan ya. Ya. Kemudian setelah itu mempersiapkan diri ketika pulang ke Indonesia kita mau ngapain gitu ya. Iya. Dan itu harus diplan dari sekarang ya. Yang terpenting adalah kita mempunyai mimpi ya. Oh iya, benar mimpi banget. itu harus kuat gitu, karena dengan adanya mimpi kita akan terpacu, kita tahu arah tujuan kita mau kemana gitu kan. Jadi kalau kita tidak berani bermimpi, otomatis kita tidak tahu arah tujuan kita mau kemana gitu. Selain Kita itu harus dengan berani mimpi bermimpi. kita juga jadi terpacu setiap harinya ya. Wah kita harus kerja keras nih. Kita harus semangat, kita harus semangat seperti Mimpinya jadi kaya, berarti jangan lupa berhemat gitu ya. Ntar kalau misalnya lupa, oh ya saya lupa mimpinya, jadi kan mah boros-boros tiap itu. Ya, hari. kaya harta, kaya hati. Kaya harta, kaya hati. Dan kalau untuk tips menulisnya sendiri mungkin dari Mbak adalah menulis dengan hati, menulis dengan jujur gitu Mbak ya. Iya, sesuai dengan suasana hati kita. Jadi kita menulis dengan hati, dengan tujuan orang pun membaca dengan hati gitu. Bisa menimbulkan satu semangat gitu lah ya. Bisa menimbulkan satu semangat tersendiri gitu. Bisa menginspirasi orang lain. Iya, Iya. bisa menginspirasi orang lain. Karena sebatas itu yang saya mampu untuk saat ini. Oh itu saya Wah, udah itu lebih baca dari nih. cukup itu, lebih dari Saya cukup itu. udah lebih dari cukup. Jadi pemirsa ya, boleh bocoran sedikit, ini kita tadi berdua udah baca ya di Iya. ya Mas Mufid. Ini bukunya bagus banget pemirsa. Jangan lupa bisa didapatkan lewat Melly All Shop ya. Judulnya Sejuta Mimpi. Untuk pemirsa, tadi Mbak Melly bilang yang pada baca suka nangis ya. Iya. Sampai 3-4 kali Sampai katanya. 3 kali nangis loh baca ini Iya. pemirsa. Jangan lupa beli bukunya. Terus habis itu juga buku selanjutnya Buku selanjutnya Inspirasi motivasi bisnis dan Motivasi juga bisnis. untuk dongeng untuk Jokowi. Ya, pemirsa semuanya jangan lupa baca karena ini menginspirasi banget. Gitu. Nah, terima kasih banyak untuk Mbak Melly udah bersedia hadir di GFTV hari ini. Semoga Mbak Melly bisa menginspirasi pemirsa semua. Terima kasih sudah Terima mau kasih. hadir. Terima kasih Mbak Melly, terima kasih Iya. untuk presentasinya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang udah mau stay nonton, menyaksikan Inspirasi Formosa pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode Inspirasi Formosa selanjutnya karena akan ada banyak narasumber yang menginspirasi tentunya. Dan jangan lupa sekali lagi pemirsa beli bukunya Mbak Melly, oke? Sejuta Mimpi. Nah, Terima kasih. terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Formosa mendatang. Sampai jumpa.